pupuk TNT ini adalah pupuk lengkap dengan teknologi nano. Karena ketika dilarutkan, ukurannya itu kurang dari 10 pangkat min 9 meter. Kurang lebih 10 pangkat min 8. Maka bisa disebut sebagai teknologi nano. Kemudian, unsur yang terkandung dalam pupuk TNT ini adalah sudah dalam bentuk kation yang mudah langsung digunakan oleh tanaman. Sehingga dalam aplikasinya itu bisa jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pupuk yang konvensional. Kemudian kelebihan TNT yang lain adalah reaksi pelepasan kationnya itu sangat tampak sekali ketika TNT ini dilarutkan dalam air. Jadi akan muncul reaksi kayak effervescent. Ada gelembung-gelembung bisa larut sendiri dan sangat nampak. Ini berbeda sekali dengan yang dinamakan dengan teknologi effervescent misalnya dalam redoxon atau misalnya dalam adem sari. Itu adalah reaksi effervescent dalam pelepasan karbonasi. Jadi pelepasan karbonnya. Sedangkan dalam TNT ini muncul reaksi effervescent. Ini adalah proses pelepasan kation. Sehingga kalau sudah lepas, diaplikasikan ke dalam tanaman, itu bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, yang keempat, kelebihan TNT itu adalah jumlah unsur dalam kationnya itu sangat tinggi. Nah, ini bisa dibuktikan dengan menyalakan listrik. Jadi kalau misalnya kita ambil TNT, dilarutkan dalam tabung reaksi atau dalam gelas saja, dimasukkan kabel untuk menyambungkan listrik, maka listriknya bisa nyala. Itu membuktikan bahwa kandungan mineral kation kation ini adalah ion positif dalam TNT itu sangat tinggi sekali. Nah ini, jadi TNT ini merupakan terobosan baru dalam teknologi pemupukan. Nah ini diformulasikan khusus dari bahan berkualitas tinggi. Jadi ada kurang lebih 8 formulasi ini bahannya. Dan sampai saat ini karena bahan-bahan ini masih belum bisa dibuat di Indonesia, jadi kami impor. Ada 3 dari Rusia, kemudian ada 5 dari Cina. Alhamdulillah walaupun sekarang Rusia perang sama Ukraina, pengiriman masih belum ada kendala, mudah-mudahan ke depan juga ada kendala, dan alhamdulillah saya di gudang juga sudah nyetok buat persiapan dalam jumlah yang cukup. Kemudian TNT ini bisa langsung diserap oleh tanaman dan aman untuk alam. Jadi tidak berbahaya, aman, karena sudah dikondisikan sedemikian rupa dalam bentuk kation, kemudian dalam bentuk keseimbangan asam basa yang sangat baik. Nah ini fungsinya. Jadi TNT ini lebih difungsikan untuk memacu pembungaan dan pembuahan tanaman pangan maupun hortikultura baik pada padi, jagung, kentang, durian, bunga potong, sawit ataupun karet. Jadi yang lebih fokus ke peningkatan hasil panen. Kemudian bisa meningkatkan produksi tanaman karet, memperbesar ukuran umbi dan buah. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan rasa manis pada buah. Nah ini kandungan dalam TNT, dalam setiap kilogram TNT mengandung ini ada nitrogennya dalam bentuk nitrogen itu 18.600 mg, kemudian kaliumnya sudah dalam bentuk kation itu 229.820 mg, kayak gini kurang lebih. Jadi sebetulnya sangat banyak, ini yang pokok yang saya tampilkan. Kemudian aplikasi itu bisa sebagai pengganti pupuk konvensional. Jadi bisa menggantikan NPK, bisa menggantikan urea, SP36 atau KCl. Nah ini aplikasinya bisa disiramkan atau dibenamkan di sekitar perakaran. Atau bisa juga disemprotkan di dalam daun, tapi pupuk konvensional tetap digunakan, tapi dikurangi. Nah kemudian ini adalah dosisnya di tanaman buah, itu umur 0 sampai 1 tahun, itu 50 gram per pohon, ini ditambah urea ya, supaya bisa memacu pertumbuhan awal vegetatif yang lebih cepat. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun 75 sampai 100 gram per pohon, ini diberikan setiap 6 bulan sekali sebaiknya, atau paling lama 1 tahun sekali. Kemudian setelah 5 tahun, ini diberikan 100 sampai 200 gram per pohon. Kemarin ada teman di Malang, dia nanam durian cuma di halaman, kemudian sudah 7 tahun duriannya tidak berbuah. Disiram sama TNT, tidak lama kemudian bisa berbuah lebat, dan saya juga dapat kiriman buah duriannya. Dan tidak lama juga timnya
Pak Andi juga mencoba TNT di 100 pohon tanaman durian juga di Malang Selatan. Biasanya katanya yang berbunga itu hanya 1-2 pohon. Kemudian dicoba saya kasih sampel TNT, sekarang bisa berbunga semua. Jadi sangat nampak dan sangat cepat. Nah ini di tanaman sawit dosisnya nanti bisa dilihat di brosur lebih lengkapnya. Jadi pada fase TBM itu urea tetap digunakan 300 gram per pohon. Kemudian premium ini TNT 200 gram, TM-nya ini sama, kemudian TNT-nya 300 gram. Jadi sebelum dulu sama Pak Andi diberi nama TNT, saya beri nama untuk membedakan itu namanya Premium Plus. Nah, kemudian di tanaman padi, ini dosisnya di pupuk dasar, itu adalah urea 100 gram, kemudian TNT-nya 20 kg, kemudian ureanya 50 gram di pupuk susulan, TNT-nya 30 gram. Dari yang biasa digunakan kurang lebih ada 6 kintal ya NPK. Nah ini di tanaman jagung, di pupuk dasar ureanya menggunakan 100 kilo, TNT-nya 25 kilo, kemudian di pupuk susulan ureanya 75 dan TNT-nya 35 kilo. Nah, di samping menggantikan pupuk konvensional, kalau saya lebih senang itu menambahkan. Jadi pupuk konvensional yang biasa digunakan petani biasa digunakan saja, sedangkan TNT digunakan untuk tambahan. Nah ini bisa diaplikasikan, disiramkan, dibenamkan, atau disemprotkan di daun. Nah ini yang paling nampak, saya paling gampang, itu adalah dengan menambahkan. Jadi misalnya di tanaman padi, di tanaman sawit, petani biasa menggunakan apa yang mereka gunakan tetap digunakan, kemudian TNT untuk menambahkan. Tapi tentunya resikonya itu ada penambahan biaya. Cuma nanti itu akan nampak sekali di peningkatannya. Saya pernah coba di padi, tanaman biasa, kemudian disemprot pakai TNT, itu 2 kali di fase di usia 45, masa primordia, kemudian di masa masak susu, pada usia 65, itu saya coba satu lahan 1000 meter itu tanpa menggunakan TNT, tetap menggunakan pupuk biasa, kemudian yang 1000 menggunakan pupuk biasa, saya semprotkan TNT di 2 fase itu. Itu peningkatan produksinya luar biasa. Jadi panennya bisa nambah, itu dari 1000 itu bisa nambah 230 kilo gabah panen, gabah berat panen. Ini. Nah ini aplikasinya, itu kalau disemprotkan itu digunakan 1-2 gram per liter lautan, biasa digunakan paling tidak 1 minggu sekali, atau paling lama 1 bulan sekali. Itu dan aman sekali. Jadi kalau misalnya petani sudah biasa menggunakan dosis tinggi, itu tidak masalah. Beda halnya kalau misalnya petani sudah biasa menggunakan dosis tinggi pupuk konvensional, ketika diganti dengan TNT, tapi dosisnya misalnya dikecilkan, nanti resiko tetap akan muncul. Nah, kemudian di sawit, ini bisa disemprotkan dengan dosis 2 gram atau dibenamkan. Jadi pupuk konvensional digunakan tetap, dibenamkan 50 gram per pohon setiap tahun. Kalau misalnya bisa lebih banyak, juga jauh lebih baik. Karena TNT tidak menimbulkan residu, tidak berbahaya buat tanaman. Nah, kemudian di padi juga sama, ini disemprotkan 1-2 gram. Pemberiannya pada usia 45. 45 ini adalah pada masa bunting, kemudian 65 ini adalah pada masa susu. Nah, kemudian ini di jagung disemprotkan sama dosisnya 1-2 gram, pemberiannya pada usia 20, 40, dan 60 hari setelah tanam.